Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, azzani wa azzakumullah, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas limpahan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok di dalam tauhid, pertemuan yang keempat. Ya, kita masih di dalam penjelasan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang 3 kunci kebahagiaan hidup kita. Ya, 3 kunci, 3 tanda kebahagiaan hidup kita bisa diperoleh dengan yang pertama, kita bersyukur saat mendapatkan nikmat. Yang kedua, kita bersabar saat mendapatkan ujian dan cobaan. Yang ketiga, kita beristighfar jika berbuat dosa dan kesalahan. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas syukur dan juga sabar. Maka pada hari ini insya Allah kita akan lebih lengkap, lebih mendalam membahas tentang istighfar. Ya, yang pertama yang perlu kita pahami dan ketahui, apa arti istighfar? Ya, istighfar huwa tolabul maghfirah. Istighfar itu tolab, ya. Tolab artinya permintaan, permohonan, al-maghfirah, ya, pengampunan dari kekurangan. Ya, jadi istighfar itu permintaan kita, permohonan kita kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan. Ya, ini ta'arif ini, pengertian ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian istighfar, saat kita mengucapkan istighfar, saat kita beristighfar, itu mempunyai banyak keutamaan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah mengisahkan tentang ucapan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar Allah akan menurunkan dari atas langit hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal. Kemudian Allah akan menambah, melipat gandakan rezeki harta-harta kalian. Wa banin, dan Allah akan menambah anak-anak keturunan kalian secara kualitas maupun kuantitasnya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan memberikan kesuburan kepada kalian tanaman-tanaman, taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah akan mengalirkan, memberikan kepada kalian aliran sungai-sungai. Ya, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keutamaan istighfar. Yang pertama adalah Allah akan menurunkan hujan, yang hujan itu sebagai tanda kehidupan air, sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran. Kemudian yang kedua, dengan istighfar Allah akan menambah, melipat gandakan rezeki harta kepada kita. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan anak-anak keturunan kepada kita.
Yang belum punya Allah akan berikan, yang sudah punya Allah akan jaga kualitas anak-anak keturunan kita, kesolihannya. Kemudian juga Allah akan memberikan kesuburan tanaman-tanaman, hewan-hewan ternak, ya, kemudian juga aliran sungai-sungai sebagai sumber air, sumber pengairan juga dapat dikelola dengan baik, dengan lancar. Ya, ini keutamaan dari istighfar. Juga dikisahkan dari seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Ya, beliau pernah didatangi seseorang yang mengadukan tentang kemiskinannya. Wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, saya orang yang miskin, harta saya sedikit. Maka Al-Hasan Al-Basri memberikan saran istighfar, beristighfarlah, ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah agar Allah melancarkan rezekimu. Datang orang lain mengadukan, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, saya sudah lama berkeluarga tapi belum dikaruniai anak. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan saran, berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan anak bagimu. Ada yang lain datang lagi mengadukan hewan-hewan ternaknya, tanaman-tanamannya kering, ya, kekurangan air. Maka juga disarankan perbanyaklah istighfar. Kemudian beliau menjelaskan dalilnya ayat ini, keutamaan istighfar yang sangat hebat, sangat besar. Kemudian ketentuan waktu kapan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada dua waktu. Yang pertama waktu khusus, yang kedua waktu umum. Ya, waktu khusus yang pertama adalah, ya, setelah kita melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, kita sadar, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan astaghfirullah, ya Allah, ampunilah kesalahan saya, ampunilah kekurangan saya, ampunilah dosa-dosa saya. Ya, seperti yang Allah jelaskan dalam surat Hud ayat ke-52 tentang ucapan Nabi Hud kepada kaumnya yang banyak berbuat dosa kesalahan, wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabb kalian. Ya, ini yang pertama setelah kita melakukan dosa dan kesalahan dan kekurangan, kita melanggar larangan-larangan Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan amal ketaatan, amal kebaikan pun juga dituntunkan untuk beristighfar. Ya, dalilnya seperti dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, memujilah, sucikanlah dengan menyebutkan pujian-pujian kepada Rabbmu, kemudian beristighfarlah, ya. Setelah bertasbih, setelah mengucapkan hamdalah, pujian-pujian kepada Allah, ini ketaatan, maka beristighfarlah wahai Nabi Muhammad SAW. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga perintah beristighfar ini Allah perintahkan setelah Rasulullah SAW melakukan suatu amalan ketaatan, menyampaikan risalah, beliau berdakwah kepada manusia, dan Islam telah diterima oleh manusia, banyak manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, ya. Di awal surat An-Nasr, idza ja'an an-nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berduyun-duyun, berbondong-bondong, banyak sekali. Ya, Rasulullah sudah melakukan ketaatan, sukses dalam berdakwah, melaksanakan perintah Allah, maka Allah perintahkan setelah amalan ketaatan, kesuksesannya untuk beristighfar. Ya, dan juga
Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW jika selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Ya, setelah selesai sholat, ibadah, sholat itu ketaatan, tapi beliau beristighfar. Dijelaskan oleh para ulama kenapa alasan istighfar setelah ketaatan, maka jawabannya bahwa saat kita melakukan ketaatan itu juga tidak lepas dari kekurangan. Saat kita melakukan kebaikan pun ada kekurangan, tidak sempurna. Sholat kita misalnya, kita sholat. Ya, pasti ada kekurangan dari sisi keikhlasan, ada kekurangan dari sisi tumak nina, ada kekurangan dari sisi kehusukan, tidak 100%. Maka kekurangan-kekurangan saat kita melakukan ketaatan itu tertutup dengan istighfar kita. Ya. Kemudian juga disyariatkan istighfar setiap pagi dan petang. Ya, pagi setelah sholat subuh kalau memungkinkan sampai duhur setelah sholat subuh ya memungkinkan, dan kalau tidak memungkinkan juga diperbolehkan ada waktu ya sampai sholat duhur, misalnya kita sempatnya jam 8 atau jam 9 misalnya, ini membaca Sayyidul Istighfar. Ya, membaca Sayyidul Istighfar yang insya Allah kita hafal semuanya. Dan kalau petang, sore setelah sholat asar ya, sampai waktunya sampai maghrib ya, menjelang maghrib itu kita dibebaskan memilih waktu di antara hal-hal tersebut. Ya, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ya Allah, faghfirli, ampunilah kesalahanku, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kekuranganku, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ya. Kemudian juga waktu istighfar yang sangat baik, sangat mulia adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur artinya setelah kita sholat malam, setelah kita sholat tahajud, ada sedikit waktu menunggu azan, maka kita duduk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-18, ya, ciri-ciri sifat-sifat orang yang baik yang bertakwa adalah wabil ashar, pada waktu sahur mereka banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu sahur menjelang azan subuh. Kemudian itu waktu khususnya. Kemudian juga waktu-waktu umum, kapan saja kita sempat, kapan saja kita ingat, kita usahakan lisan kita, lidah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rutinkan, kita konsistenkan. Ya, Rasulullah SAW dijelaskan bahwa beliau la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'atam marrah. Sungguhnya hati Rasulullah itu tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah, dan sesungguhnya Rasulullah SAW itu beristighfar 100 kali dalam sehari. Artinya ya diperbanyak, dirutinkan, dikonsistenkan kapan saja ya, kalau ingat sempat diusahakan untuk dikerjakan karena keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Naam, semoga bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.